Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian, semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada suri tauladan kita semua, Rasulullah Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta seluruh keluarga, para sahabat dan setiap orang dari kaum mukminin yang setia mengikuti dan mengamalkan sunnah beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pagi hari ini untuk melanjutkan pelajaran membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terangkum di dalam kitab Umdatul Ahkam yang disusun oleh Syekh Al-Imam Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan membaca hadis yang di sini bernomor 31, masih dari pembahasan tentang bab ghusl janabah atau bab mandi janabah. Hadis yang berikut ini adalah hadis dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh anak beliau yaitu Abdullah bin Umar. Hadis sekalian semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Penulis kitab Umdatul Ahkam Syekh Al-Imam Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah berkata, An Abdullah bin Umar anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, Ya Rasulullah, ayaqulu ahaduna wa huwa junub? Qala na'am, idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Hadis kalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebagaimana hadis-hadis Umdatul Ahkam pada umumnya, ya termasuk dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah Subhanahu wa taala, disepakati keabsahannya oleh mereka berdua dan merupakan hadis-hadis yang dijadikan sebagai sandaran hukum oleh para ulama dalam pembahasan fikih, ya. Nah, hadis yang barusan dibaca ini adalah tentang pertanyaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayaqulu ahaduna wa huwa junub? Apakah seorang dari kami boleh tidur dalam keadaan junub? Ya, artinya apabila misalnya habis bersetubuh dengan istrinya, kemudian jika hendak langsung tidur, apakah boleh tidur dalam keadaan seperti itu? Atau mungkin ada sesuatu yang utama untuk dilakukan olehnya sebelum tidur, atau mungkin ada keharusan untuk melakukan sesuatu sebelum tidur? Ini yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi wasallam menjawab, "Na'am," kata beliau, ya boleh, tapi ya ada tapinya.
Kata beliau, "Idza tawadda'a ahadukum falyarqud." Kalau seorang dari kalian lebih dulu berwudu, maka setelah itu silahkan, apabila dia hendak tidur, silahkan tidur. Nah, hadirin sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan hadis ini adalah bahwa dulu ya para sahabat Nabi alaihi wasallam itu menganggap keadaan orang yang sedang junub itu ya dalam keadaan berhadas itu adalah sesuatu perkara yang besar, sehingga mereka pun tergerak untuk bertanya tentang hal ini kepada Nabi SAW, apakah boleh ya mereka tidur dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan berhadas setelah berhubungan intim dengan istri, ya setelah dalam statusnya junub. Nah, maka Umar radhiyallahu ta'ala bertanya tentang hal ini kepada Nabi SAW, apakah boleh seorang itu tidur? Nah, Nabi SAW memberikan izin, memberikan ya keringanan untuk orang-orang yang sedang dalam keadaan junub ya untuk tidur. Tapi Nabi SAW memberikan arahan juga agar sebelum tidur sebaiknya mereka lebih dulu berwudu, ya lebih dulu berwudu. Jadi kalau sudah berwudu silahkan tidur, ya silahkan tidur dalam keadaan telah berwudu. Nah, berwudu sebelum tidur ini oleh para ulama atau kita sebut saja kebanyakannya dianggap sebagai suatu hal yang sangat dianjurkan ya berdasarkan hadis ini tadi, dan juga di sebagian dari redaksi hadis ini ada yang bunyinya berupa perintah. Kata Nabi SAW, tawaddah waghsil dzakaraka tsumma nam, ya berwudulah kamu, ya cuci kemaluanmu, kemudian tidurlah. Nah, ini dipahami oleh kebanyakan ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya dan para ulama yang kebanyakan dari ulama-ulama dari mazhab yang empat itu, bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan mereka juga dengan lugas mengatakan bahwa orang yang sedang dalam keadaan junub lantas tidur tanpa berwudu, maka mereka telah melakukan satu hal yang makruh, tapi bukan haram. Karena yang sebenarnya diwajibkan atas orang yang sedang junub itu adalah mandi janabah nanti pada saat dia hendak sholat. Nah, jadi apa hikmahnya sebenarnya dari berwudu sebelum tidur ini? Nah, kalau para ulama atau sebagiannya mengatakan hikmahnya itu adalah untuk meringankan sebagian dari hadas janabah yang ada pada tubuh orang yang junub tersebut. Jadi dengan dia mencuci seluruh anggota wudu dari tubuhnya, maka ini sudah mengurangi kadar janabah pada dirinya. Ya. Dan sebagian lagi dari para ulama menyebutkan bahwa hikmahnya adalah supaya dia tidur dalam keadaan bersih, berwudu, ya sehingga apabila seandainya dia wafat atau Allah wafatkan dalam tidurnya, itu berarti dia meninggal dunia dalam keadaan ya sudah bersuci dengan salah satu jenis bersuci, yaitu telah berwudu. Nah, namun ini hanya berlaku menurut para ulama bagi orang yang sedang junub saja, dan tidak berlaku bagi perempuan yang sedang haid. Kalau perempuan sedang haid, kalau tidur ya langsung tidur, jadi tidak dianjurkan untuk berwudu dulu sebelum tidur, karena perempuan yang sedang haid
dengan berwudu sekalipun tidak menjadikan hadas yang disebabkan oleh haidnya itu lebih ringan. Dan juga ya sah dari Nabi SAW dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana di dalam sahih Imam Muslim, beliau berkata, kana Rasulullah SAW idza kana junuban. Dulu kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sedang dalam keadaan junub, fa arada an ya'kula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak makan ataupun hendak tidur, maka beliau berwudu seperti wudu yang biasa beliau lakukan ketika beliau hendak sholat. Nah, jadi ini juga termasuk dari kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis yang bersama kita ini Rasulullah alaihi salatu wasallam juga menganjurkannya, ya, memberikan arahan dengan sedikit penegasan. Oleh karenanya kebanyakan dari para ulama memahami hal ini, yaitu anjuran berwudu sebelum tidur bagi orang yang sedang junub sebagai ya sesuatu yang sunnah muakkadah, sangat dianjurkan namun tidak sampai diwajibkan, dan apabila ditinggalkan maka itu merupakan hal yang makruh. Dan juga hadis-hadis ini ya menurut sekalangan ulama ini menunjukkan kelemahan dari hadis lainnya yang diriwayatkan juga oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di Sunan Abi Dawud, ya, di Sunan At-Tirmidzi dan lain-lainnya, yang dimana di sana Aisyah mengatakan kana Rasulullah alaihi salatu wasalam yanamu wa huwa junubun wala yamassu ma'an. Jadi dalam hadis yang lain ini dikatakan bahwa dulu Rasulullah SAW terbiasa tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air sekalipun, jadi sebelum tidur. Nah, menurut banyak dari para ulama hadis, hadis ini dinyatakan lemah, sebagian menyatakan hadis ini keliru, salah, ya. Karena yang lebih benar adalah tadi apa yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah juga, bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu kebiasaannya kalau ingin tidur atau ingin makan beliau berwudu lebih dulu. Namun di hadis yang tadi yang ya dinyatakan lemah ini oleh sekalangan banyak ulama hadis, dikatakan beliau semalam penuh itu sampai bangun tidur itu ya tidak menyentuh air sama sekali. Nah, ada sedikit dari kalangan ulama hadis yang mengesahkan hadis ini berdasarkan zahir dari isnadnya. Kemudian mereka mengatakan bahwa hadis ini sebenarnya tidak bertentangan dengan hadis yang sah tadi. Jadi menurut mereka tidak menyentuh air sama sekali itu ada dua penafsirannya. Penafsiran yang pertama, kata sekalangan dari mereka, dari para ulama yang mengesahkan, maknanya adalah tidak menyentuh air, yaitu tidak mandi, tapi beliau berwudu, seperti halnya yang diterangkan di dalam hadis yang sah tadi. Nah, kemudian penafsiran lainnya di kalangan sebagian lagi dari para ulama yang mengesahkan hadis tadi adalah bahwa mungkin ya dalam waktu-waktu tertentu Rasulullah SAW memang sengaja tidak sama sekali berwudu sebelum tidur untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa berwudunya itu adalah satu sunnah dan bukan merupakan suatu kewajiban. Nah, ini jadi penafsirannya. Jadi kalau kita simpulkan ya, ada beberapa pelajaran dari hadis-hadis yang ada dari hadis yang tadi kita baca ini. Yang pertama adalah tentang bolehnya seorang yang sedang junub untuk tidur ya sebelum mandi.
sebelum mandi. Jadi kewajiban orang yang junub adalah mandi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, ya, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian sedang dalam keadaan junub, maka mandilah kalian kalau sanggup menggunakan air. Kalau tidak sanggup menggunakan air, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengarahkan, ya, di dalam lanjutan ayat tadi, ya, untuk apa? Untuk bertayamum, ya. Wa in kuntum marda, kalau kalian sedang dalam keadaan sakit, au ala safar, atau sedang dalam keadaan bepergian, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau seorang dari kalian habis buang hajat. Ini semua termasuk hal-hal yang, ya, dibolehkan setelahnya untuk bertayamum apabila hendak sholat jika tidak sanggup untuk mandi. Dan satu lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, au lamastumun nisa, atau kalian, ya, habis bersetubuh dengan istri kalian. Ini dalam tafsiran, ya, sebagian dari para sahabat seperti Abdullah ibnu Abbas. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan sa'id yang bersih, menggunakan, ya, tanah atau debu yang bersih. Nah, jadi yang diwajibkan bagi orang yang sedang junub apabila nanti hendak melaksanakan sholat adalah mandi apabila dia sanggup menggunakan air. Apabila tidak sanggup menggunakan air, sekalipun airnya ada, atau memang airnya tidak ada, tidak tersedia, ya, maka dibolehkan baginya untuk bertayamum, ya, dan setelah itu sholat. Nah, kewajiban untuk mandi ini termasuk dari yang diistilahkan di kalangan ulama dengan sebutan, ya, al-wajib al-muwassa'. Jadi kewajibannya, ya, bisa ditunda. Ada kelonggaran dari segi waktu sampai saat hendak sholat. Jadi misalnya junub di malam hari, hendak tidur dan nanti bangun di malam hari misalnya untuk sholat malam, atau bangun saat mendekati sholat subuh. Nah, barulah saat dia hendak sholat subuh diwajibkan atasnya untuk mandi. Nah, namun di malam hari itu sebelum dia tidur, lebih utama baginya, bahkan sangat dianjurkan untuk tidak langsung tidur sebelum berwudu. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ya, bahwasanya tadi yang lebih sempurna itu adalah tidak tidurnya seorang, ya, hingga dia mandi, Pak. Ini lebih utama lagi, ya, lebih utama. Karena apa? Karena apa yang diizinkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu lebih dulu ini merupakan keringanan. Jadi kalau mau lebih utama lagi, sebelum tidur hendaknya mandi dulu, mandi janabah, ya, ini lebih utama agar menyegerakan, ya, melakukan apa yang diwajibkan atas orang yang sedang junub. Yang ketiga, ya, disyariatkannya berwudu sebelum tidur bagi orang yang sedang junub, ya, apabila dia tidak ingin langsung mandi, ya. Ya. Jadi wudunya sama dengan cara berwudu yang kita lakukan apabila kita hendak sholat. Dan yang terakhir adalah dimakruhkannya tidurnya seorang yang dalam keadaan junub tanpa mandi dan tanpa berwudu. Ya, demikian nih hadis yang kita baca yang pertama. Kita baca lanjutannya, hadis yang berikutnya lagi. Waktu kita masih banyak, ya, kita masih bisa membaca satu hadis lagi berikutnya. Hadis yang berikutnya hadis yang ke-32, ya, masih dari bab yang sama. Hadis ini dari riwayat Ummu Salamah
ya salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis kitab Umdatul Ahkam, Syekh Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullahu taala berkata, "An Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqq. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma." Ya. Hadis yang berikut ini dari Ummu Salamah, salah seorang ummahatil mukminin, ya. Ummu Salamah ini namanya dalam pendapat yang terkuat di kalangan para ulama adalah Hind, ya, namanya Hind. Orang kita mungkin biasa menyebutnya Hindun, ya, seperti ini Hindun. Dan dalam bahasa Arab dia bisa dilafalkan Hindun atau Hindu. Baik, Ummu Salamah bercerita, ya, dan Ummu Salamah ini wafat di sekitar tahun 59 Hijriah. Dan jenazahnya disolati oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Baik, Ummu Salamah bercerita, ja'at Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, ya, sahabat yang sangat masyhur yang berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, ya, di masa dari sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah hingga beliau wafat. Dan Ummu Sulaim ini namanya, ya, Al-Ghumaisa atau Ar-Rumaisa, ya, radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Jadi dikisahkan di dalam hadis ini bahwa beliau datang. Disebut di sini imra'atu Abi Talhah, istri dari seorang sahabat lain namanya Abu Talhah, ya, radhiyallahu taala anhu. Ummu Sulaim datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, ya, jadi sebagai pendahuluan sebelum beliau bertanya, beliau berkata dulu, ya, mengatakan satu kalimat. Beliau bilang, innallaha la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu, ya, untuk menyampaikan kebenaran. Tidak malu untuk, ya, menjelaskan kebenaran. Nah, karena apa yang ingin beliau tanyakan ini sebenarnya agak risih bagi beliau untuk ditanyakan. Apalagi seorang perempuan bertanya tentang hal ini yang ingin ditanyakan ini. Jadi beliau memberikan pendahuluan lebih dulu kepada Nabi SAW, ya, yang intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk menjelaskan yang benar, dan oleh karenanya saya pun insyaallah ingin bertanya tentang hal ini. Nah, apa yang ingin tanyakan? Kata beliau, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Apakah seorang perempuan juga wajib mandi apabila dia, ya, mendapati mimpi basah? Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, na'am idza ra'atil ma'. Ya, dia juga wajib mandi seperti halnya laki-laki apabila dia melihat air maninya itu keluar dari kemaluannya. Baik. Nah, jadi penjelasannya tentang hadis ini tadi, bahwa Ummu Sulaim tadi Al-Ghumaisa atau Ar-Rumaisa bintu Milhan, ya, radhiyallahu taala anha, ya, dan beliau dari kalangan Ansar, datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam
untuk bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang satu hal yang mungkin mengusik pikirannya. Ya. Nah, saat pertanyaan ini sebenarnya dirasa agak risih untuk ditanyakan karena terkait dengan ya kebiasaan sebagian perempuan, Pak. Ini tidak semuanya mengalami, tapi ya ini juga menunjukkan bahwa perempuan pun mengalami apa yang dialami oleh laki-laki, yaitu mimpi basah. Nah, tapi hanya sebagian perempuan yang mengalami seperti ini. Bermimpi ya disetubuhi oleh suaminya, sebagaimana ini dijelaskan dalam sebagian redaksi hadis ini. Jadi beliau dengan lugas di sebagian redaksi hadis ini bercerita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di dalam tidurnya, di dalam mimpinya itu beliau ya merasa disetubuhi oleh suaminya. Nah, kalau laki-laki banyak yang ini, Pak, mengalami mimpi basah. Yang belum menikah sekalipun kadang-kadang mengalami mimpi basah karena ya dorongan untuk mengalami hal-hal ini banyak. Ya, dari apa-apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, ini bisa seorang kemudian mengalami mimpi basah. Tapi untuk perempuan, tidak semua perempuan mengalami yang seperti ini. Ada sebagian perempuan. Nah, ini yang ditanyakan kemudian oleh Ummu Sulaim kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah pertanyaan yang sebenarnya, rasanya gimana gitu kalau ditanyakan tentang hal ini. Dan di sebagian redaksi riwayat hadis ini, ya, sebagian ummahatil mukminin ini kemudian menegur Ummu Sulaim. Kenapa katanya? Fadhahtin nisa. Kamu dengan pertanyaan seperti ini mempermalukan kaum perempuan. Karena apa? Karena memang ada sebagian yang mungkin mengalaminya, Pak, tapi malu untuk menuturkannya. Nah, tapi beliau bertanya karena ingin mengetahui hukum syar'i yang ya wajib untuknya diketahui karena ini terkait dengan hal-hal mendasar, dengan sah atau tidaknya ibadahnya. Apabila dia mengalami itu kemudian mengeluarkan air mani dari kemaluannya, terus apakah juga wajib mandi atau tidak? Nah, inilah dorongan bagi diri Ummu Sulaim untuk bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya ya beliau merasa tenang dalam menyampaikan pertanyaannya ini. Jadi poin yang ditanyakan ini sebelum disampaikan diberi pendahuluan dulu. Innallaha la yastahi minal haq. Ya, Allah tidak pernah malu menyampaikan hal-hal yang merupakan kebenaran. Nah, sekarang begini ya Rasul. Kalau perempuan ada yang mimpi basah, apakah juga wajib mandi seperti laki-laki? Nah, ini tampaknya beliau mungkin memang ingin penjelasan yang lugas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun secara zahir beliau ini sepertinya mengetahui ya arahan dari Nabi Alaihi Wasallam yang bersifat umum, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya ya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, innamal ma'u minal ma'. Ya, jadi air mandi janabah itu ya di antara sebab utamanya adalah keluarnya air mani. Maksudnya mandi itu diwajibkan karena sebab keluarnya air mani bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ya, karena di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak membedakan antara ya laki-laki dengan perempuan. Hanya saja dalam hal ini mungkin ya Ummu Sulaim ini ingin jawaban yang tegas. Ya kadang-kadang kita juga begitu, Pak. Kita bisa menyimpulkan dari apa yang dipaparkan oleh guru kita, misalnya oleh narasumber yang kita dengarkan pemaparannya, tapi nanti di sesi pertanyaan misalnya ditanyakan lagi supaya mendapat jawaban yang tegas, yang lugas. Jadi kita bukan hanya menafsirkan sendiri, menyimpulkan sendiri, tapi memang benar-benar mendengarkan langsung jawaban yang lugas dari orang yang menjelaskan. Nah, begitu juga
yang dialami di sini oleh Ummu Sulaim. Jadi beliau menginginkan jawaban yang tegas terkait dengan hal yang dialami oleh sebagian perempuan, yaitu mendapati mimpi basah. Nah, maka kemudian beliau memberi pendahuluan tadi, kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau misalnya ada perempuan mimpi basah, itu apa harus mandi, ya Rasulullah? Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya wajib mandi juga, wajib mandi, selama dia melihat air maninya keluar dari kemaluannya. Nah, ini juga berlaku bagi laki-laki, Pak. Jadi kalau ada misalnya yang mengalami mimpi basah dari laki-laki, waktu tidur bermimpi melakukan hubungan intim, ya, terus bangun tidur mendapati ada ya air maninya di pakaian dalamnya misalnya. Nah, maka dia wajib mandi karena itu. Nah, tapi kalau dia tidak mendapati air maninya keluar, meskipun dalam mimpinya dia merasakan ejakulasi, merasakan air maninya keluar, tapi begitu bangun dilihat tidak ada, diperiksa, nggak ada yang keluar sama sekali. Nah, maka tidak diwajibkan untuk mandi. Nah, kemudian para ulama juga kalau dalam kajian fikih menyebutkan, ya, apabila seorang bermimpi, ya, tapi tidak menemukan basah pada pakaian dalamnya misalnya, maka tidak wajib mandi. Nah, kalau misalnya tidak bermimpi, tapi kemudian saat bangun mendapati air, ya, basah di pakaian dalamnya misalnya, atau di sarungnya misalnya, intinya air yang keluar dari kemaluannya. Dan air ini mungkin saja air mani dan bisa jadi juga bukan air mani, Pak. Kadang-kadang orang yang tidur dalam keadaan sangat lelah itu mungkin saja mengeluarkan cairan, bukan air mani, tapi air seperti air madhi itu, ya, yang basah juga, tapi juga bukan pipis, bukan kencing. Nah, kalau dalam hal ini para ulama memberikan arahan agar memastikan lebih dulu, karena kita mengenali air mani kita yang mana dan mana yang bukan air mani. Nah, kalau memang dari ciri-cirinya, dari sifat-sifatnya kita kenali dia sebagai air mani, maka yang diwajibkan saat mendapatinya adalah kita mandi apabila hendak sholat. Tapi kalau memang kita bisa memastikan bahwa itu bukan air mani, ya, maka tidak diwajibkan untuk mandi. Jadi kesimpulannya dalam hal ini baik untuk laki-laki maupun perempuan, kalau dia bermimpi, ya, atau yang kita sebut dengan sebutan mimpi basah, kita lihat setelahnya, kalau memang ada air maninya keluar, berarti wajib mandi. Laki-laki dan perempuan sama, ya. Dalam hadis dikatakan innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Sebenarnya semata-mata perempuan itu adalah, ya, seumpama saudari kandung bagi laki-laki. Artinya hukum-hukum yang berlaku bagi laki-laki secara umum berlaku juga bagi perempuan, kecuali ya apabila syariat membedakan antara keduanya dalam hukum tertentu. Jadi laki-laki dengan perempuan sama dalam hal ini. Kalau mimpi basah, ya, dan setelah bangun tidur mendapati air maninya keluar, maka wajib mandi. Tapi kalau hanya seperti merasakan keluar saja namun tidak didapati, ya, membasahi pakaian dalamnya, tidak ada yang keluar sama sekali, maka tidak wajib mandi. Nah, kalau mendapati cairan setelah bangun tidur dan tidak ingat mimpi atau tidak mimpi, ya, pokoknya bangun tidur langsung ada basah-basah itu, Pak. Nah, dicek dulu. Kalau memang dipastikan itu air mani dari sifat-sifat dan ciri-ciri yang kita kenali, maka wajib mandi. Dan apabila tidak atau bukan berupa air mani, ya, dari sifat-sifat dan ciri-ciri yang kita kenali, maka tidak wajib mandi, ya. Tapi kata para ulama lebih utama kalau mandi karena ini lebih hati-hati baginya. Baik, hadirin sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka pelajaran-pelajaran dari hadis yang kita baca barusan ini, yang pertama adalah bahwa perempuan ya juga diwajibkan mandi saat dia mengalami mimpi basah apabila memang mengalami ejakulasi dan kemudian melihat air maninya keluar. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya perempuan atau sebagiannya ya ini juga mengalami ejakulasi sebagaimana laki-laki mengalaminya, ya. Dan dari air mani perempuan itulah ya dinyatakan di dalam hadis ini di sebagian redaksi riwayatnya akan terwujud adanya kesamaan atau keserupaan sifat-sifat antara seorang perempuan dengan anaknya. Jadi dari air mani perempuan ya dan dari air mani laki-laki lah itu nanti akan ya terbentuk janin. Nah, jadi air mani perempuan ini juga akan membawa sifat-sifat turunan dari ibunya yang akan diwariskan kepada anaknya, kepada janin yang dikandung. Nah, ada sebagian ulama memang mengingkari adanya adanya hal yang seperti ini bagi perempuan. Artinya mengingkari perempuan itu bisa mengalami mimpi basah. Namun tentunya pandangan kalangan ulama ini, dan ini sedikit sekali di kalangan ulama, ya tentunya terbantahkan dengan hadis ini. Kemudian yang berikutnya, penetapan sifat al-haya atau malu tadi untuk Allah Subhanahu wa taala tentunya sesuai dengan keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan malunya makhluk, malunya manusia. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah juga mengatakan innallaha la yastahyi an yadhriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk memberikan perumpamaan ya seekor lalat ataupun yang lebih besar darinya. Nah, ini berarti sifat haya bagi Allah Subhanahu wa taala atau malu ini ditetapkan di dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga disampaikan di sini oleh Ummu Sulaim di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diingkari. Dan ya dalam kaidah ahli sunnah wal jamaah bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari sifat-sifat yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala itu harus ditetapkan tanpa ya diyakini membawa kandungan yang berupa penyerupaan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya lagi bahwa tidak sepatutnya rasa malu kita menghalangi atau menjadi penghalang dari bertanya tentang hal-hal yang sangat penting, bertanya tentang ilmu, utamanya ilmu yang terkait dengan kewajiban-kewajiban agama kita. Ya. Jangan sampai itu dengan alasan karena malu, karena segan bertanya, kita jadi tidak mengetahui hal-hal yang sebenarnya sangat mendasar, sangat penting untuk kita ketahui karena terkait dengan sah dan tidaknya ibadah yang kita lakukan. Nah, ini kadang-kadang menjadi penghalang bagi sebagian orang untuk menuntut ilmu, apalagi ilmu yang wajib. Ya. Nah, di antara penghalang lainnya adalah kesombongan dan keangkuhan. Ini juga jangan sampai dan tidak sepatutnya bagi seorang mukmin yang benar-benar menghendaki menjadi seorang hamba Allah yang baik, hamba Allah yang soleh, ya tidak sepatutnya rasa malu dan juga keangkuhan atau kesombongan itu menjadi penghalang bagi dirinya untuk bertanya tentang hal-hal yang sangat urgen untuk diketahui. Apalagi jika menyangkut ya ibadah-ibadah yang dilakukan secara rutin. Ya kalau sekarang mudah saja Pak. Kalau mau bertanya tapi ya
agak risih untuk bertanya di depan umum, ya tanyakan secara pribadi ya kepada orang yang memang kita yakini memiliki kompetensi untuk memberikan jawaban bagi kita. Ya. Jangan malu, Pak, bertanya tentang apapun. Kalau perlu ya nggak usah menyebutkan identitas. Ya. Sekedar sampaikan aja dulu pendahuluan yang menunjukkan bahwa kita ini memiliki etika yang baik dalam bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, ya saya dari jamaah masjid apa, misalnya sebutkan misalnya contohnya gitu Pak. Saya ingin bertanya tentang hal ini, apa, tanyakan. Dan ini insya Allah akan sangat baik dan bermanfaat. Dan jangan sampai rasa malu menghalangi kita darinya. Nah, kata seorang dari kalangan tabi'in yaitu Mujahid radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu taala, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Orang yang pemalu dan orang yang sombong itu tidak akan pernah bisa mempelajari ilmu. Kenapa? Karena dia mau belajar, mau bertanya tentang hal-hal yang mendasar, ya merupakan ilmu wajib, tapi malu. Kenapa? Karena nanti orang tahu saya begini, saya begitu. Nah, tentunya ada kode etiknya juga bagi pemberi jawaban, ya, bagi narasumber yang memberikan konsultasi kepada orang lain untuk merahasiakan, ya, apa-apa yang ya mungkin tidak patut untuk diketahui orang banyak. Ini nggak perlu diceritakan ke orang lain. Ada yang bertanya begini, ada yang bertanya gitu, dengan identitas jelas gitu Pak. Ya kalau hanya sekedar diceritakan untuk diambil ibrahnya atau pelajarannya tidak masalah. Nah kemudian juga kesombongan, keangkuhan. Kita kadang ingin belajar sesuatu, tapi orang yang menurut kita menguasai sesuatu tersebut mungkin usianya lebih muda dari kita. Nah, kadang-kadang karena keangkuhan diri kita, karena kesombongan kita, kita jadi enggan mau bertanya. Masih lebih muda dari saya. Kalau saya bertanya, malu saya itu. Malu itu juga enggak gimana rasanya gitu. Jadi menyombongkan diri, maka pada akhirnya pun kita ya tidak mendapatkan kebaikan yang mungkin akan kita dapatkan banyak dari orang yang bisa kita tanyakan tentang sesuatu tadi ini, karena memang dia menguasainya meskipun usianya lebih muda. Baik, jadi pelajaran yang keempat di sini adalah tidak sepatutnya rasa malu itu juga tadi, kesombongan, keangkuhan itu menjadi penghalang dari bertanya dan belajar ilmu, ya terutama ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh kita. Ya. Ilmu yang kaitannya dengan ibadah yang rutin kita lakukan, ilmu yang dengannya kita sedikit demi sedikit mengikis ketidaktahuan kita akan ya syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dan tetapkan bagi kita. Baik, pelajaran yang terakhir dari hadis ini adalah bahwa termasuk dari adab, ya, dan termasuk etika juga di dalam berdialog, di dalam bertanya, itu adalah seperti dilakukan oleh Ummu Sulaim tadi Pak. Jadi sebelum menyampaikan poin yang ingin ditanyakan, ya baiknya memberikan pendahuluan lebih dulu. Nah, terutama ketika poin yang ingin ditanyakan ini adalah termasuk dari hal-hal yang ya mungkin dirasa agak sedikit risih ya untuk ditanyakan, maka disampaikan dulu pendahuluannya. Innallaha la yastahi minal haq hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Ya, sesungguhnya Allah tidak malu dari menyampaikan kebenaran. Apakah perempuan juga wajib mandi apabila dia mengalami mimpi basah? Itu Pak. Jadi ini ya merupakan adab di dalam berdialog, di dalam bertanya. Sebelum bertanya tentang suatu, ya
ada pendahuluannya. Ya kalau di dalam kultur masyarakat kita ada basa-basinya dulu, Pak. Ya, ada basa-basinya dulu. Paling sederhana ya memberi salam. Ya kalau dalam bentuk percakapan atau dalam mungkin percakapan via media sosial, pertama menyampaikan salam, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian mungkin mendoakan, ya mendoakan ya semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Saya ada persoalan begini, dijabarkan, Pak. Nah, ini juga sudah merupakan etika. Dan dalam masyarakat kita sebenarnya ini sudah membudaya, Pak. Ya. Hanya saja sekarang ada kadang-kadang ada saja, Pak. Kadang-kadang juga yang saya dapati itu langsung bertanya. Enggak ada pendahuluannya. Juga tadi mungkin enggak ada keterangan identitas apa langsung tanya. Nah, ada lagi dan ini yang tercela. Orang yang bertanya ya tanpa pendahuluan, tanpa lebih dulu menjelaskan identitasnya dan bertanya bukan untuk ya mengambil manfaat dari jawaban yang akan diberikan, tapi bertanya untuk menguji. Ini Pak, ini terjadi juga sekarang. Kadang bertanya untuk menguji. Jadi kalau begini bagaimana Pak? Ya, kalau menurut Ustadz kalau begini bagaimana misalnya? Nah pertanyaan langsung menjurus ke arah ya ke arah sana Pak, seperti menguji karena dia ingin mungkin membandingkan dengan pendapat ya Ustadz yang lain. Nah bukan dengan maksud membandingkan yang positif. Nah, kalau membandingkan untuk memilih mana yang lebih baik ini tidak jadi masalah Pak, karena narasumbernya banyak dan tidak ada keharusan untuk siapapun mengikuti seorang tertentu. Tidak ada keharusan. Saya pribadi ya selalu belajar untuk berlapang dada dan berbesar hati apabila orang lebih menginginkan untuk merujuk pendapat guru yang lain. Tidak masalah. Ya. Dan seorang guru itu juga dijelaskan di dalam adab-adab seorang guru dan seorang pembelajar di zaman dulu di kalangan para ulama kita, ulama kaum muslimin. Seorang guru itu tidak pernah menyimpan rasa dengki kepada muridnya, Pak. Sekalipun muridnya ingin belajar kepada guru-guru yang lain, dia justru berlapang dada dan dia tidak pernah menghalanginya. Selama guru-guru yang dituju oleh muridnya itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang lurus. Jadi tidak dibatas-batasi dengan batasan-batasan yang ya tidak memiliki dasar pijakan yang tepat. Dan kalaupun nanti muridnya lebih baik, ya prestasi yang dicapainya lebih tinggi daripada gurunya, gurunya pun tidak sama sekali merasa dengki dan merasa iri, Pak. Ya, alhamdulillah seperti guru-guru kita dulu di masa kita sekolah dasar, sekolah menengah, Pak. Ya, luar biasa guru-guru kita ini hafizahumullah yang masih hidup dan semoga Allah merahmati yang wafat dari kalangan kaum mukminin. Ya, di antara guru-guru kita, kalau kita ketemu lagi setelah sekian puluh tahun, mereka masih dalam keadaan yang sama, masih mengajar, ya. Sementara murid-muridnya ada yang sudah menjadi apa dan mereka sama sekali tidak merasa iri, merasa dengki. Justru mereka ikut merasakan kebahagiaan ya ketika melihat murid-muridnya itu telah mencapai kesuksesan. Nah, begitu juga dalam hal ini, Pak. Kita bertanya dengan etika, ya kita bertanya untuk mendapatkan manfaat dari jawaban yang kita simak. Dan kalau memang ingin membandingkan dengan jawaban yang lain untuk memilih mana yang kira-kira lebih baik untuk diamalkan, silakan. Tapi jangan sekali-kali kita hanya sekedar untuk menguji, apalagi nah ini kadang terjadi juga ya, menyimak satu pembahasan tidak utuh, hanya sepotong, sepenggal, atau mungkin hanya berdasarkan informasi dari sebagian orang, kemudian salah paham, kemudian menegur orang yang menyampaikan pembahasan didasarkan pada kesalahpahamannya.
Nah, ini terjadi kadang-kadang juga. Ustadz, kenapa tadi Ustadz menyampaikan begini-begini, harusnya begini-begini. Nah, ini luar biasa, Pak. Ya, krisis adab di kalangan kita. Ini juga harus sedikit demi sedikit diperbaiki. Nah, dari mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat potret kehidupan beliau bersama para sahabat-sahabatnya, inilah insya Allah kita akan mendapat banyak sekali pelajaran yang bermanfaat. Dan ini yang bisa disampaikan insya Allah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi antum semua dan bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan seluruh keluarga kita, juga seluruh kaum mukminin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan mungkin apabila ada yang ingin bertanya, Pak. Saya satu kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Hmm. Mm-mm. Ya, ya, ya. Baik. Bunuh. Mm-mm. Mm-mm. Berwudu. Ya. Baik. Poin yang pertama tadi Pak tentang, nah orang ini menarik sekali ya. Jadi dari penjelasan tadi, ini kan poin-poinnya ya masing-masing berbeda. Yang pertama tadi tentang berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub. Yang kedua ya ada kaitannya dengan ihtilam, mandi basah, mimpi basah. Nah, sekarang bagaimana orang yang mimpi basah kemudian terbangun dan hendak tidur lagi? Ya, ini juga sama, Pak, berlaku baginya ya. Jadi junub itu sebab-sebabnya diantaranya bisa karena berhubungan intim atau karena mimpi basah. Maka berlaku juga baginya tadi sunnah untuk berwudu dulu sebelum tidur lagi apabila dia memang hendak tidur lagi, Pak. Ya, apabila memang hendak tidur lagi misalnya setelah bermimpi. Taruhlah misalnya tengah malam kita terbangun, ya, mau sholat malam, masih banyak waktunya, masih bisa dilanjutkan istirahatnya. Nah, maka silakan disunnahkan untuk ya tidur dalam keadaan setelah berwudu. Ini yang pertama. Yang kedua, apa tadi, Pak? Ya. Mm-mm. Tingkatannya itu tadi ya. Uh-uh. Ya, ya. Ya, jadi yang kedua tadi poin pertanyaannya adalah kan kalau kita mau tidur dianjurkan untuk berwudu seperti wudu yang kita lakukan pada saat hendak sholat. Nah, nanti kalau saat berwudu di awalnya pun kita akan berwudu. Nah, berarti ya di awal wudu yang pertama tadi kan sudah sebenarnya terangkat sebagian hadas kita. Nah, nanti pada saat wudu. Nah, begini Pak, jadi memang berwudu yang dilakukan di awal mandi itu pun juga sunnah. Ya, sunnah. Karena kewajiban saat mandi janabah itu hanya dua. Yang pertama niat, ya berniat. Kemudian yang kedua meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Adapun hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam di awal mandi berwudu lebih dulu ya
membersihkan kemaluannya lebih dulu, ya. Ini semua masuk ke dalam sunnah. Artinya kalau tidak dilakukan pun mandi kita sah. Dan setelah kita mandi janabah, ya, kita pun bisa langsung sholat meskipun tidak didahului dengan berwudu saat mandi, Pak. Yang penting mandi sudah sempurna, ya. Karena itulah syaratnya sebagaimana tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, awalnya Allah menyebutkan tentang wudu di surah Al-Maidah itu ayat ke-6. Kemudian berikutnya Allah mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Jadi kalau kalian dalam keadaan junub, maka yang wajib bagi kalian adalah mandi. Jadi kalau sudah selesai mandi janabah tidak perlu mengulangi wudu, kecuali ya saat kita mandi janabah itu atau setelahnya kita ya berhadas lagi, pipis lagi atau pegang kemaluan lagi. Nah, barulah saat itu kita diharuskan kalau hendak sholat untuk mengulangi wudu lebih dulu. Dan yang ketiga poinnya, Pak, ya kedua ketiga kan berdekatan, Pak, ya. Ya, baik, baik, berdekatan, ya berkaitan. Baik, demikian insya Allah kalau gitu. Woi, silakan, Pak. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Wala tankihul musyrikat. Ya, ya, ya. Yahudi. Ya. Sallallahu. Ahli kitab. Ya. Mm-mm. Islam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara umum ya Pak. Jadi secara umum, secara konseptualnya hal ini masih berlaku ya, meskipun hingga zaman sekarang. Artinya seorang muslim masih dibolehkan untuk menikahi perempuan non-muslim ya, apabila dia dari kalangan ahli kitab tadi, Yahudi dan Nasrani, selama masih beragama dengan agamanya, Pak. Artinya bukan ahli kitab KTP, Pak. Karena ada muslim KTP, ada juga ahli kitab KTP. Ya banyak orang yang mungkin di kartu identitasnya dia beragama dengan agama Yahudi atau Nasrani, tapi sebenarnya dia sudah tidak meyakininya lagi. Ya. Nah, maka para ulama mensyaratkan mereka ini masih beragama dengan agamanya, ya meskipun agama itu menyimpang tentunya dalam keyakinan kita. Dan juga mereka ya adalah perempuan-perempuan seperti di surah Al-Maidah itu wal muhsanat. Ya. Muhsanat itu artinya di sana adalah perempuan-perempuan yang menjaga diri dan kehormatannya. Jadi bukan kalangan ahli kitab, tapi mereka meyakini seks bebas misalnya, Pak. Mereka memang meyakini haramnya zina. Dalam keyakinan mereka pun seperti itu sebenarnya. Dalam syariat mereka, zina itu diharamkan. Nah, jadi pilihan untuk perempuannya pun ada kriterianya, masih beragama dengan agamanya, meskipun dalam keyakinan kita menyimpang, dan juga masih menjaga kehormatan dirinya. Ini berlaku, Pak. Hanya saja memang motif dalam pernikahan beda agama ini memang perlu ya untuk diwaspadai, karena apalagi di zaman sekarang mungkin seperti tadi Bapak sampaikan, kalau di zaman dulu mungkin motif-motif para sahabat itu menikahi perempuan ahli kitab itu jelas memang untuk berdakwah, mengajak mereka masuk Islam, ya. Kalau di zaman sekarang justru mungkin Pak, tidak seluruhnya, tapi mungkin yang melakukan praktik pernikahan lintas agama ini adalah mereka yang tidak terlalu peduli dengan agama. Nah, ini yang menjadi dorongan ya
ulama kita yang duduk di Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pengharaman nikah beda agama. Meskipun ya mempelai perempuannya itu dari kalangan ahli kitab. Ini Pak, karena apa? Ini bentuk tindakan preventif dari yang banyak terjadi di masyarakat. Jadi pernikahan itu memang dorongannya bukan dorongan yang positif, tapi kadang ya memang sudah terlanjur ya jauh hubungan ini laki-laki perempuan di luar nikah, maka akhirnya menikahlah begitu karena terpaksa atau karena memang tidak peduli sama sekali dengan agama, enggak ada nilainya agama sama sekali bagi mereka. Dan juga ini mungkin ya kadang-kadang dimanfaatkan untuk motif penyebaran agama lain di tengah umat Islam. Ini sempat kita beberapa kali mendapati kasus Pak, setelah pernikahan beda agama ini ya tahu-taunya nanti pasangannya ini ya nggak bisa diajak jangankan masuk Islam, bahkan dia mempengaruhi, lebih dominan lagi mempengaruhi pasangannya untuk mengikuti keyakinannya. Atau setelah mereka misalnya mendapat keturunan, nanti terus bercerai, keturunannya dibawa, anaknya dibawa sama istrinya ini. Apalagi kalau misalnya yang laki-lakinya ini juga terjadi Pak, di tengah masyarakat kita malah laki-lakinya yang non muslim. Ini kan jelas nggak boleh Pak ya. Yang boleh laki-laki menikahi perempuan non muslim dari kalangan ahli kitab Yahudi atau Nasrani yang masih tetap berpegang dengan agamanya dan masih menjaga kehormatan dirinya. Nah ini tadi. Jadi dalam konteks kekinian kalau hemat saya fatwa MUI ini adalah semacam satu tindakan preventif tadi ya untuk mencegah terjadinya dampak-dampak yang negatif tadi di tengah masyarakat kita. Tapi kalau asal usul hukumnya kalau dilakukan dengan motif yang benar yaitu masih berlaku ketentuan yang tadi Pak ya, masih dibenarkan disahkan ya, masih dibenarkan disahkan meskipun apa dalam hal ini tentunya ya tantangannya akan jauh lebih besar ya. Lain halnya jika misalnya pasangannya ini si perempuannya sudah lebih dulu masuk Islam, dan ini pun juga nanti akan menjadi tanggung jawab bagi suaminya ya untuk mengajarinya Islam, dan itu tentunya tidak akan mudah karena mengajari perempuan muslimah pun yang dari lahirnya muslim belum tentu mudah, apalagi mengajari seorang yang ya convert ke agama Islam kemudian ya dengan background pemahaman pemikiran yang jauh berbeda, ini tentunya akan lebih sulit. Nah juga saya pernah mendapati kasus Pak, orang yang entah pura-pura masuk Islam atau bagaimana, tapi setelah berumah tangga ini mulai dia menampakkan ketidakyakinannya dengan agama Islam. Nah sulit lagi nih Pak, apalagi ini terjadi kalau pasangannya ini yang laki-laki ini. Ini juga sering gitu Pak ya. Jadi awalnya melamar masih berstatus non muslim, maka oleh keluarga perempuan tidak diizinkan. Datang lagi setelah sekian waktu sudah berstatus muslim. Berumah tangga akhirnya direstui oleh orang tua si perempuan, tapi setelah lewat beberapa waktu punya anak, tiba-tiba mertuanya nih ngelihat kok kayaknya menantu saya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa gitu Pak. Nah ditanya, akhirnya dia jujur bilang saya belum yakin sama agama Islam. Nah meskipun ya setelah itu kami urusi, kami tangani kasusnya. Meskipun ketika ditanya perempuan ini bilang selama berumah tangga sih nggak pernah ngajak saya kemana mengikuti keyakinan keluarganya gitu, karena kan dia juga sudah tidak pernah lagi ke gereja udah apa Pak. Tapi memang dia kayaknya nggak yakin gitu Pak. Nah ini persoalan ya tanggung jawab kita sebagai umat Islam dalam apa menyampaikan dakwah dan juga memberikan pelajaran-pelajaran tentang hal-hal mendasar dalam Islam ini masih minim sekali di kita. Jadi banyak orang di luar Islam tertarik dengan agama Islam, bahkan sampai masuk Islam bersyahadat, tapi setelah itu Pak mungkin mereka tidak mendapatkan ya tidak mendapatkan bimbingan yang baik. Jadi masuk Islam mudah masuk Islam Pak. Ya di kita pun masyarakat Muslim
yang masih belum bisa diarahkan. Kalau yang sudah ke masjid ini udah luar biasa, Pak. Di luar sana yang belum sama sekali tergerak hatinya untuk berjalan ke masjid ini masih banyak. Bagaimana caranya kita menyampaikan tentang agama Islam ini dan ya apa-apa saja yang dituntut dari mereka kepada saudara-saudara kita di luar sana, ini masih jadi PR bagi kita. Ya, apalagi tadi kalangan orang yang tertarik dengan Islam kemudian masuk Islam, ini menjadi tanggung jawab kita juga ya untuk memberikan bimbingan kepada mereka. Ya, ini insya Allah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kita insya Allah berjumpa kembali di lain waktu biiznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.